أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Apa amalan-amalan utama yang diajarkan diperintahkan oleh Rasulullah? Yang pertama, malam ini saya kasih 3 saja. Yang pertama, 3 yang utama, meningkatkan sholat. Kalau kita mendengar kata meningkat berarti ada perubahan dari waktu-waktu sebelumnya. Kalau waktu-waktu sebelumnya ada orang di luar sana, mungkin mudah-mudahan tidak ada yang di sini. Ada orang yang sebagian kaum muslimin sholatnya 1 pekan sekali, sholat Jumat saja. Ada yang bahkan kadang hanya 2 kali setahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka hendaknya dengan datangnya Ramadan meningkatlah. Kalau yang sudah 5 waktu dia jalankan tetapi tidak berjamaah di masjid, maka dengan Ramadan lah membiasakan diri sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah kalau bukan baru, setiap Ramadan selalu penuh dengan jamaah, meskipun kadang sebagian masjid selalu mengalami kemajuan di pertengahan. Mudah-mudahan di sini tetap bertahan dan selalu mundur. Kalau malam pertama 10 jadi mundur jadi 12, bukan maju ya. Meningkat menjadi sholat berjamaah. Apalagi bagi kaum laki-laki, ini mohon maaf. Bagi kaum laki-laki diperintahkan keras oleh Rasulullah untuk sholat berjamaah di masjid. Bahkan suatu kali ada seorang buta dan dia pincang, tak bisa berjalan sempurna, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ini buta, tak dapat melihat dan kakiku tak sempurna berjalan, apakah wajib sholat Jumat? Apakah wajib sholat berjamaah? Apa kata Rasulullah? Apakah engkau mendengar azan di masjid sana? Ya Rasulullah, maka pergilah engkau sholat berjamaah. Sedangkan yang buta saja diperintahkan untuk sholat berjamaah, apalagi kita yang sehat sempurna, ada mobil, ada sepeda motor, rumah kita dekat hanya beberapa langkah. Tak inginkah kita mendapatkan keberkahan sholat berjamaah? Meningkat. Kalaupun tak sempat di masjid, ketika di kantor, kalau biasanya kita sholat di sudut-sudut kantor, di ruang-ruang tertentu di kantor, maka biasakanlah kita untuk berjamaah di masjid. Karena tak jauh, apalagi kantor-kantor biasanya tak jauh, kan baru dekat dengan masjid. Kemudian ada sholat-sholat sunnah yang bisa kita raih pahalanya, keberkahan serta fadilahnya, apalagi di bulan Ramadan. Pahala mengerjakan ibadah sunnah sama dengan mengerjakan ibadah wajib fardu. Ada beberapa sholat sunnah yang bisa kita kerjakan yang diajarkan oleh Rasulullah. Misalnya sholat suruh, dimulai dari awal sholat suruh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu fadilah pahala berkah dari sholat suruh adalah kalau ibadah haji diperuntukkan Allah, diwajibkan Allah bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila. Lantas bagi kita yang merasa secara ekonomi belum cukup untuk menunaikan ibadah haji, kalau begitu Allah nggak adil, Pak Ustaz. Yang mengatur rezeki kan Allah, yang memberi rezeki Allah. Terus kami yang pas-pasan ini berarti tak mendapatkan hak nikmat untuk pergi berhaji. Allah kasih fasilitas. Man shallawala fi jama'atin summa yaqudu yasbirullah hatta tatamu syamsi summa yusalli rak'ataini falahu ajrul haji wal umrati. Barang siapa yang sholat 2 rakaat berjamaah, pasti sholat subuh yang dimaksud. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tak beranjak dari masjid. Tak beranjak yang dimaksud bukan di situ dia salam tadi di situ terus, tidak. Boleh bergeser, mungkin ambil Al-Qur'an, tilawah. Berzikir itu ada beberapa macam. Bisa zikir dengan tasbih, tahmid, tahlil, atau membaca Al-Qur'an, atau mendengarkan kajian-kajian ba'da subuh yang difasilitasi oleh pengurus masjid sampai terbitnya matahari. Kemudian setelah 10 menit atau 15 menit dia sholat sunat 2 rakaat, yaitu sholat subuh. Maka ia mendapatkan pahala sebagaimana orang mengerjakan ibadah haji dan umrah. Tamatin 3 kali. Rasulullah tegaskan sempurna. Maka beruntunglah ketika ada masjid, mungkin kita di sini yang setiap subuh Ramadan, berarti setiap hari kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Adil Allah, sayang Allah sama kita. Hanya saja nikmatnya yang berbeda. Kalau yang punya rezeki lebih nikmat dia berjalan ke sana, kita hanya mendapatkan pahalanya saja. Tapi jangan pula Bapak dan Ibu, nanti ada ibu-ibu ditanya sama tetangga, kemana Kak? Pergi haji ke Masjid Nasrullah, habis sholat suruh Bu aja, enggak. Jadi tak dipanggil Bu aja pula atau Pak Haji. Kalau mau dipanggil Pak Haji dan Bu aja, dapat gelar hajinya nanti bulan Zulhijjah berangkat ke sana. Tapi pahala dari mengerjakan haji dan umrah. Kemudian ada sholat duha. Waktu sholat suruh juga bagian dari sholat duha, waktu awal duha. Kemudian di pertengahan ada jam 8 sampai lebih kurang jam 10. Kemudian di jam 10 sampai menjelang zuhur masih dibolehkan sholat duha. Barang siapa yang mengerjakan sholat duha 2 rakaat, kemudian dengan senang hati dia, dengan ikhlas dia menambahnya 2 rakaat, maka Allah akan memberikan rahmatnya
keberkahannya kepada orang itu dengan suka-suka Allah, tambah lagi. Allah tak hitung-hitung. Sebagaimana dia tak hitung-hitung nambah lagi. Keberkahan atau fadilah sholat duha sudah sama-sama kita ketahui. Maka barang siapa yang dalam hidupnya sudah melakukan rutin sholat duha pasti, dan kita yakin, percaya, tak usah kita sebutkan. Di antara kita mungkin ada yang sudah merasakan fadilah keberkahan sholat duha. Ada saja kemudahan yang diberikan Allah. Ketika ada persoalan yang sulit kita cari solusinya, ada saja jalan-jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal dalam hidup kita ada sekali kita pernah merasakan itu, kalau memang kita adalah ahli Tuhan. Kemudian ada sholat tahajud yang fadilahnya begitu luar biasa. Terutama buat anak-anak kita yang masih dalam pendidikan, kita ajarkan mereka untuk sholat tahajud. Dan tidak hanya anak-anak kita semua yang dalam kesibukan dunia, ketika kita merutinitaskan sholat tahajud, akan ada saja kemudahan yang diberikan oleh Allah. Bahkan anak-anak kita yang dalam kesulitan belajar, ketika kita doakan, kita ridho sebagai orang tua, dan kita bertahajud, apalagi anak itu kita ajar untuk senantiasa bertahajud, tak ada yang tak mudah bagi Allah, tak ada yang mustahil bagi Allah. Yang katanya tak pintar seketika menjadi cerdas bisa. Saya sering sampaikan itu kepada anak-anak ketika dalam mengisi kegiatan tarbiyah atau sekolah disebut rohis, dengan kegiatan di rumah lain, mengenalkan mereka bagaimana mencari ridho orang tua, dan memperkenalkan sholat sunat yang menjadi fadilah, mempunyai fadilah dan keutamaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masih banyak lagi sholat sunat lainnya. Sholat rawatib yang muakkad, yang 12 rakaat. Kalau tak mampu sebelum zuhur, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur. Kalau tak mampu 4, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 12. Dan bagi kita yang mungkin membiasakan sholat sunat sebelum subuh, kita setiap hari menjadi orang terkaya di dunia. Kan sudah dijanjikan Allah, sallu raka'atain qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fihi. 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi jangan khawatir dengan ekonomi yang awal tadi saya sampaikan. Kita sudah orang kaya setiap harinya. Jangan risaukan kebutuhan dunia yang hanya seberapa itu. Maka raihlah keberkahan dari amalan-amalan itu, terutama pada bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, meningkatkan sholat. Yang kedua, memperbanyak bacaan Al-Quran. Maka bukan sekedar tren, kalau ketika Ramadan sibuk di mana-mana tadarus Al-Quran. Karena itu diperintahkan oleh Rasulullah, dan hendaknya itu menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak hanya ketika di masjid bersama-sama, atas nama masjid untuk kebersamaan dan melatih anak-anak boleh, tapi setelah itu secara individu kita masing-masing, sebelum sholat, setelah sholat, diupayakan untuk bisa menghatamkan Al-Quran secara individu, bukan berjamaah yang di masjid sambung-menyambung itu. Bisa dengan qiraah, bisa dengan tilawah, sambil mempelajari makna dan isinya. Memperbanyak bacaan Al-Quran akan menurunkan rahmat yang pertama. Rahmat Allah akan Allah berikan bagi siapa yang dekat dan ahli Al-Quran. Bukankah ketika kita dalam gundah gulana, ada persoalan, kita berwudu, sholat sunnah, kemudian kita baca Al-Quran, hati kita akan tenang? Bukankah ketika kita sedang dalam hal-hal tertentu, kemudian kita baca Al-Quran, hati kita juga akan tenang? Bukankah tenangnya hati dan pikiran kita itu ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Dan tanpa kita sadari, ketika ada karib kerabat kita yang meninggal, kita baca Al-Quran, itu bukan untuk hadiah yang meninggal, tetapi untuk kita biar tenang. Kadang kita terlalu larut dengan kesedihan sehingga meronta-ronta, baca Al-Quran, hati kita akan tenang. Yang kedua, anzalus sakinah, akan menurunkan ketenangan, ketentraman dan keharmonisan. Bukankah rumah tangga yang di dalamnya dilantunkan ayat-ayat Al-Quran, rumah itu akan senantiasa datang ketenangan dan kebahagiaan? Bukankah pasangan suami istri dan keluarga yang selalu melantunkan ayat-ayat Allah, rumah tangganya akan harmonis, bahasa kita? Bukankah orang yang ahli Al-Quran akan dimudahkan hidupnya oleh Allah? Bukankah para penghafal Al-Quran dijamin kehidupannya oleh Allah? Meskipun di mata manusia dia tidak terlalu berlebihan harta kekayaannya, tetapi dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jadi Allah anzalahus sakinah, dan memberikan rahmat buat para pembacanya. Makanya Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang ketiga, yang terakhir, amalan yang dianjurkan, diajarkan pada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan itu menjadi kebiasaan, menjadi karakter kita setelah Ramadan berlalu, adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sedekah itu kita biarkan menjadi haknya orang yang mampu, orang kaya saja.
biarkan itu menjadi haknya orang kaya saja. Siapapun kita, dalam keterbatasan ekonomi sekalipun, kita berhak untuk meraih keberkahan pahala sedekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah sebagaimana ia menanam sebuah benih biji bibit, kemudian tumbuh 7 tangkai, dan masing-masing tangkai menghasilkan 100 buah. Jadi 1000 kita sedekahkan akan diganti oleh Allah pahalanya 700.000, 700 kali lipat. Tapi jangan pula Bu, kata Ustaz, sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, bersedekah dengan 1000, ya Allah aku sedekah 1000 ditunggunya sampai balik 700.000. Nah, jangan berharap itu. Tetapi keberkahannya, pahalanya berlipat ganda. Kita kadang tertarik dengan bonus, tertarik dengan diskon yang dijanjikan oleh manusia. Bos menjanjikan Bapak dapat bonus 1 bulan gaji kalau Bapak begini kerjanya. Berlomba-lomba kita. Toko membuat diskon selama Ramadan, diskon 50%, ada yang 70%. Kita tak menawar-nawar lagi, beli 2 gratis 1. Kalau beli 2 gratis 1 masih silakan Bu ambil. Tapi kalau beli 2 dikasih 1 jangan belanja Bu. Awak beli 2 dikasih 1 jangan diambil. Kalau beli 2 gratis 1 boleh, ya. Kita dengan bangga mendapatkannya. Sementara Allah yang menjanjikan, kita tak tergiur sedikit pun. Ini aneh. Kita lihat nikmat utamanya. Kalau bapak-bapak belanja Bu, tak nawar-nawar ya, gengsi ya. Berapa Pak? 2,5. Menawar pun malu-malu, buka dompet langsung aja. Tapi kalau mak yakin saya, berapa Bu? 200. Tak bisa 50. Kencang doa. Sampai dapat minimal jauh 50%. Kalau tak dapat juga dikeliling, Bapak sudah ngekor di belakang nih dan capek menawar, mana lagi mah? Keliling dulu Pak, tawar dulu, akhirnya balik ke tempat itu lagi. Itulah saking mencari diskon. Tetapi ini Allah yang menjanjikan diskon bonus, kita tak tergiur. Bukankah sering kita mendengar bahwasanya pahala orang yang memberi buka, orang yang berpuasa, meskipun hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Hanya dengan sebiji kurma. Jadi tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu 100.000, 10.000, 1.000 pun kalau ikhlas lebih baik dari yang 1.000.000. Kalau yang ikhlas yang 1.000.000, pahalanya sama. Kalau yang 100.000 berarti kali 700, yang 1.000, bedanya itu aja. Tapi kalau jumlahnya sama, lipatannya sama. Tapi jangan pula Bu, kata Ustaz sebiji kurma saja boleh dapat pahala. Ini pas Ramadan, pergi ke pasar Ramadan, di bawahnya sallallahu lima, dibaginya ke orang Bu, sallallahu cebok. Kurma sebiji kan sama dengan sallallahu cebok. Itu melampau lah ibunya, sedekahnya satu-satu. Atau di bawahnya cendol, berdiri tegak dengan ada di pinggir jalan. Pak, seteguk Pak, kata Ustaz seteguk orang berpuasa dapat dicarinya 20 orang, seteguk sampai 20 teguk Ustaz. Tak begitu pula caranya ya. Artinya apa? Sedikit pun kita dengan apa yang kita ada, kita sudah mendapatkan keberkahan daripada sedekah. Jadi jangan menunggu, jangan alasan Pak Ustaz untuk makan sehari-hari aja Pak, yang bagaimana pula kami nak bersedekah. Jangan itu menjadi alasan. Jangan itu menjadi alasan. Bahkan senyum saja termasuk sedekah.